Jangan mau diajak nikah sama cowok yang terlalu sayang sama emaknya atau ibunya sendiri. Jadi wah, ini kisah seorang cewek Vietnam. Cewek Vietnam ini udah nikah, tapi belum punya anak. Sementara suaminya ini kerja di Vietnam, jadi dia merantau sendiri ke Jepang. Dia itu pakai visa engineer dan dapat izin tinggal sekitar 1 tahun. Jadi kami ini satu perusahaan. Tapi beda Hakeng. Hakeng ini penyalur kerja di Jepang. Tapi khusus visa engineer sama visa permanen. Sementara misalnya kayak Kensuke atau pemagang itu, penyalur kerjanya disebut Kumiai, sedangkan visa Tokutegino, penyalurnya disebut TSK, kalau aku nggak salah ya, Wak ya. Jadi singkat ceritanya, cewek Vietnam ini sekitar 10 bulan kerja, tiba-tiba produksi di pabrik tempat kami kerja ini lagi pengurangan, Wak. Alhasil, beberapa karyawan itu dipindah ke tempat-tempat yang masih ada produksinya. Sementara di tempat mereka kebetulan memang sama sekali bukan lagi pengurangan, tapi di stop. Yang membuat karyawan perusahaan itu dipindah ke tempat-tempat yang masih produksi, termasuk di tempatku. Sedangkan karyawan dari Hakeng itu semua di PHK, termasuk cewek Vietnam ini. Alhasil cewek Vietnam ini bingung, karena dia kali pertama ke Jepang dan juga cewek kan, jadi mentalnya agak ngedrop lah dengan informasi seperti itu. Dan yang paling sial lagi, Hakengnya ini juga cuma punya kerjasama sama pabrik tempat kami kerja, nggak ada pabrik yang lain. Jadi, dan kata lain, Hakengnya juga menyuruh dia supaya nyari Hakeng yang baru, untuk supaya dapat kerjaan yang baru dan visanya bisa diperpanjang. Karena visanya ini sisanya tinggal 2 bulan lagi, Wak. Jadi cukup singkat lah sisanya gitu. Jadi dia agak khawatir kalau dia nanti nggak dapat kerjaan, jadi visanya nggak bisa diperpanjang, jadi dia harus pulang ke Vietnam. Aku lihat dia cemas, gelisah. Tapi itu hal biasa memang, Wak. Karena kan hal kayak gitu juga udah pernah aku alami dan orang-orang lain alami juga aku lihat. Tapi nggak separah dia yang aku perhatikan. Dia itu kayak terkesan kayak stres, uring-uringan gitu. Jadi sempat aku dengar informasi dari teman-temannya kalau dia ini benar-benar stres parah lah, makan pun nggak selera, kepalanya juga jadi pusing katanya gitu, agak lemas. Jadi karena informasi ini aku dengar, aku jadi penasaran apa sih alasan dia kenapa kok sampai seperti itu kali gitu kan. Jadi pada saat break makan siang aku coba datangi dia dan kebetulan wah cewek Vietnam ini nggak terlalu paham bahasa Jepang, jadi agak payah lah untuk komunikasi bahasa Jepang. Karena di pabrik kami ini banyak orang Vietnam, jadi dia nggak tahu pun bahasa, jadi bisa masih kerja Wak gitu. Jadi kami komunikasi itu pakai Google Translate. Jadi aku bawa handphoneku, aku ngomong pakai bahasa Indonesia, nanti diartiin ke bahasa Vietnam dan sebaliknya. Karena penasarannya, jadi aku coba lah hal kayak gitu. Aku tanya sama dia, kenapa kok agak lemas belakangan ini? Aku bilang gitu, basa-basi lah kan, padahal aku udah tahu juga. Datang dia bilang, ya aku kayaknya nggak diterusin di perusahaan ini, jadi aku harus cari kerjaan baru. Hakengku juga nggak mau nyari kerjaan baru karena memang mereka nggak ada kerja sama pabrik yang lain kecuali pabrik kita ini kata gitu. Ya udah santai aja aku bilang karena kan orang Vietnam banyak kok di Jepang, nanti tinggal cari informasi aja, nanti juga aku bantu kok cari kerjaan baru samamu, aku bilang gitu. Iya terima kasih katanya gitu. Jadi tiba-tiba dia ngomong, aku sebenarnya dapat atau nggak dapat kerjaan ini nggak jadi masalah karena itu masalah rezeki kata dia gitu. Benar juga aku pikirkan gitu. Tapi tiba-tiba dia nggak jadi curhat, dia bilang gini Wak, aku belum siap pulang sekarang, kata dia gitu. Kalau masih bisa memilih, aku masih pengen tetap di Jepang. Aku agak bingung kan, bahasanya seperti itu gitu. Berarti ada yang something ini. Aku tanya lagi, kenapa? Kalau pulang sekarang kan, suamimu kan menunggumu, keluargamu menunggumu. Apa kau nggak rindu sama suamimu dan keluargamu? Aku bilang gitu. Aku rindu, tapi aku belum pengen balik ke situasi seperti dulu lagi. Seperti dulu lagi maksudnya gimana? Aku bilang gitu. Aku nggak suka, nggak mau hidup di kondisi di mana aku tertekan katanya. Tertekan gimana? Aku bilang maksudnya. Dia cerita kalau kehidupan rumah tangganya itu walaupun dia pisah rumah sama mertuanya, sama orang tuanya juga, mereka ini hidup berdua sama suaminya di satu rumah, tapi keluarga laki-laki ini terlalu mendominasi. Alhasil apa yang dibilang si perempuan Vietnam ini sama suaminya nggak terlalu mendengarkan. Dia lebih sibuk mendengarkan apa kata keluarganya, terutama itu kata mamanya sendiri. Jadi istilahnya lebih dengar kata mamanya lah daripada kata istrinya. Yang membuat cewek Vietnam ini selama ini tertekan gitu. Istilahnya tertekan, gak bisa ngomong apa-apa karena suaminya juga asik mamanya aja yang diperhatikan gitu. Aku tanya sama dia, suamimu sayang gak samamu? Sayang katanya. Terus kau sayang gak sama suamimu? Aku bilang gitu. Sayang kali kata gitu. Sambil matanya berkaca-kaca gitu Wak gitu. Waktu dia bilang kayak gitu aku gimana ya? Pura-pura nggak merhatiin gitu lah, nggak ngalihkan perhatianku lah gitu, karena aku nggak tahan lihat dia matanya berkaca-kaca sambil bilang sayang sama suaminya. Yang kuperhatikan, dia menyimpan kekecewaan besar sama suaminya, karena mungkin suaminya ini terlalu mengiyakan apa kata ibunya sendiri atau mertuanya gitu. Sampai-sampai dia nggak bisa ngomong sama sekali.
Jadi karena hal itu, dia memutuskan untuk merantau ke Jepang untuk menghindari hal itu. Mungkin menenangkan hatinya lah. Kayak bahasa anak sekarang itu healing lah gitu. Tapi healing sambil cari uang. Cerdas sih cewek ini gitu. Nggak serta-merta asal pergi aja, nggak jelas gitu ngabiskan uang. Tapi dia pergi nyari uang gitu. Setelah aku dengar kata-kata itu, terakhir aku ngomong sama dia kayak gini. Kau itu wanita kesayangan suamimu, tapi apapun kata-katamu nggak pernah didengar dia. Aku harap sih suatu saat nanti suamimu akan sadar dengan tindakannya itu, dan dia bisa berubah dan memperbaiki hal yang mesti harusnya berjalan dengan baik. Aku bilang gitu. Dia nggak jawab apa-apa, Wak. Cuman dia menatap dengan keadaan kosong, yang membuatku juga agak sedikit bersalah dengan omongan tadi gitu. Jadi gini Wak, buat kalian yang cowok-cowok, kalau kalian ngerasa udah siap nikah, kalian juga harus udah siap dengan apa yang harus kalian siapkan di dalam hati kalian. Contohnya, sebelum kalian nikah, perempuan pertama di hidup kalian itu adalah ibu kalian sendiri, itu benar. Tapi setelah kalian udah nikah Wak, perempuan pertama dalam hidup kalian itu bukan lagi ibu kalian atau mama kalian, melainkan istri kalian. Kedua itu nanti anak perempuan kalian. Ketiga itu baru mama kalian. Jadi, omongan orang tua perempuan itu atau mama kalian itu didengar dan diiyakan pada saat kalian belum nikah, bukan sesudah udah nikah gitu. Jadi sampai di sini harus dipahami dulu konteksnya. Jangan sampai dengan perbuatan kalian kayak gitu, seorang wanita yang seharusnya kalian sayangi, kalian jaga, jadi tertekan batin, Wak, dengan tindakan kalian itu. Jadi, jangan sampai hal ini terjadi, Wak, gitu. Kalian berusaha untuk berbakti sama orang tua kalian, tapi menyiksa wanita kesayangan kalian sendiri. Aku yakin kasus kayak gini bukan hanya di Vietnam aja, tapi di seluruh dunia, apalagi di negara kita. Jadi, buat laki-laki atau cowok-cowok yang ada di sini, tolonglah perhatikan lagi. Jadilah bijaksana di keluarga kecilmu. Jangan karena kebodohanmu itu, kau menyiksa orang-orang yang menyayangimu, yang mana itu istri dan anakmu nanti. Jadi sampai sini pahami dulu konteksnya, Wak, ya. Gitu. Jadi buat kalian juga cewek-cewek, tolong jangan kalau memilih laki-laki untuk jadi suamimu itu, jangan andalkan hatimu aja, tapi pakai logikamu juga. Jadi, biar nanti nggak salah pilih. Karena cowok-cowok seperti ini, Wak, banyak kali sebenarnya di dunia ini gitu. Yang taunya cuma omongan mamanya aja gitu. Tanpa dia berpikir sedikit pun, kalau dia itu udah berbeda. Dia itu bukan posisi anak lagi, tapi lebih ke posisi menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu kan harus bijaksana gitu. Jadi, kalian pilihlah laki-laki yang bisa bijaksana. Oke lah kalau kalian pilih yang ganteng, berpendidikan, kaya, boleh. Itu hal yang baik. Tapi jangan lupa kalian harus pilih laki-laki yang bijaksana. Karena mau sekaya apapun, mau seganteng apapun, mau setinggi apa pendidikannya, kalau dia nggak bijaksana, batinmu jadi taruhannya gitu. Ya mungkin kalian yang sekarang ini belum nikah, belum merasakan hal yang signifikan gitu. Tapi aku harap dengan cerita hari ini, dengan cerita kali ini yang kalian dengar, kalian bisa berpikir ulang kalau kalian diajak nikah oleh seseorang laki-laki. Oke Wak geng, gua Ari, cabut dulu Wak. Ciao.